Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, nama ba'd. Adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian semuanya dimanapun kita berada, pada hari ini kita kembali berjumpa pada mata kuliah Muhadasah 1. Ya, pada mata kuliah ini khususnya pada pertemuan yang minggu pertama kemarin, kita sudah membahas kontrak kuliah. Kita juga sudah membahas tentang perkenalan mata kuliah ini, materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama proses perkuliahan Muhadasah 1 ini. Juga kita membahas metode belajarnya dan banyak hal lagi yang kita bahas pada minggu pertama kemarin. Nah, khusus pada minggu yang kedua ini, materi kita adalah at-ta'aruf, ya, atau memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. At-tahiyah, at-ta'aruf, salam dan perkenalan. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke materi, tentu ada hal-hal yang perlu kita ketahui dulu. Mungkin bisa kita lihat sama-sama pada RPS kita. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menggunakan ucapan salam dan perkenalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih kurangnya bagaimana prosesnya kita lihat materi berikut ini. Jadi materi kita ini adalah berjudul At-Ta'aruf bin Nafs atau At-Tahiyah wa Ta'aruf. Baik, sebelum kita membahas materi ini, mungkin kita sedikit perkenalan dulu tentang materi ini, ya. Jadi mungkin di sini ada yang pernah mendengar kata at-ta'aruf, ya. At-ta'aruf secara bahasa berarti berkenalan, ya. Mungkin di sini sudah pernah dengar sebelumnya, ya, kata-kata at-ta'aruf. Tapi kata ta'aruf ini sebenarnya juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Ya, ada kata at-ta'aruf. Secara maknawi, kata at-ta'aruf itu di ayat ini adalah, kita baca dulu ayatnya, ya. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, ya, agar kita saling kenal mengenal. Jadi di sini kita tidak melihat berkenalan itu tidak hanya dari sisi orang yang kita senang saja kita berkenalan, ya. Bahkan Allah kan Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda, ya. Ada yang orang Afrika, ada orang Eropa, ada orang Asia, dan dengan berbagai bentuk latar belakang bahasa mereka, ya. Warna kulit pun demikian, bahkan agama pun demikian, berbeda-beda, ya. Dalam hal ini Allah tidak melarang kita untuk saling kenal mengenal, saling menyapa antara satu dengan yang lain walaupun kita berbeda dengan mereka. Maka disinilah pentingnya kita belajar tentang moderat dalam beragama, bisa saling bertoleransi antara satu dengan yang lain tanpa memandang suku, bahasa, bahkan agama masing-masing. Baik adik-adik sekalian, jadi at-ta'aruf bin nafs itu adalah memperkenalkan diri kita. Dalam perkenalan yang pertama kita lakukan itu apa biasanya? Ya, yang biasa kita lakukan itu yang pertama adalah at-tahiyah. At-tahiyah itu artinya sapaan, ya. Kita usapaan, kita menyapa orang lain, berkenalan, tapi pastinya kita menyapa dulu, ya. Oke, seperti apa bentuk sapaan itu? Mari kita lihat. Baik, di sini kita membuat ada dua bentuk, ya. Kalau orang saling menyapa kan pasti ada dua orang, ya, tidak menyapa kepada diri sendiri, ya. Jadi di sini saya misalkan ada satu Qasim dan yang satu ada Ali, ya. Jadi Qasim di sini mengatakan assalamualaikum,
Ali menjawab Waalaikumsalam. Ini adalah sapaan umum yang kita tahu ya dalam bahasa Arab ya, bahkan dalam agama kita pun demikian ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi ada tidak sapaan yang lain? Banyak ya dalam bahasa Arab, sapaan-sapaan dalam bahasa Arab. Ada kata sobahul khair, sobahul nur yang lebih bersifat umum ya. Semua agama bisa juga menggunakannya, latar belakangnya tanpa memandang siapa dia, dan itu juga umum digunakan di negara Arab. Baik, di sini kita ada menjawabnya ya. Qasim mengatakan marhaban, selamat datang, atau marhaban ya, ahlan wa sahlan. Sebenarnya maknanya tidak sesuai ya, dalam artian ini konteksnya ya, tapi makna harfiahnya tidak demikian, tapi ini konteks yang dimaksud di sini sama ya. Kita marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan ya. Baik. Kemudian Qasim mengatakan ahlan wa sahlan ya. Ahlan wa sahlan ya. Kalau ada orang mengatakan ahlan wa sahlan, berarti kita juga menjawabnya ahlan wa sahlan. Baik, Ali mengatakan ahlan bik ya. Ini balasan dari orang yang mengatakan ahlan wa sahlan. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Kita bisa mengatakan juga sobahul khair. Ya, sobahul khair artinya selamat pagi, dijawab dengan sobahun nur atau selamat pagi juga. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa kita utarakan ketika kita pertama kali berkenalan dengan orang lain. Selanjutnya menanyakan tentang keadaan hal ya. Keadaannya orang kan, kalau kita ketemu biasa pertama setelah menanyakan bersapa ya, basa-basi itu kita menanyakan keadaan ya. Kita mengatakan biasa kaifa haluk ya, atau bagaimana kabarmu. Ya, kalau Alim jawab bi khairin walhamdulillah, artinya baik, alhamdulillah. Jadi situ ada kita perhatikan kalau untuk laki-laki ya, situ menggunakan domir ka, kata-kata kaifa haluk. Kalau untuk perempuan berarti kaifa haluki. Baik, selanjutnya biasa kita juga mengatakan kaifa sihah ya, bagaimana kesehatan, sehat-sehat jika kalau kita ya. Nah, biasa dijawab alhamdulillah bi khair, baik-baik saja, alhamdulillah baik. Bisa juga kita mengatakan mal akhbar ya, apa kabar ya, kabar apa gitu ya, apa kabar ya. Sama jawabannya alhamdulillah bi khair. Baik, itu tadi tentang sapaan ya, kita menyapa orang lain ya, sentuhan salam, kita menyapa apa kabar gitu dan sebagainya. Selanjutnya biasa yang kita tanyakan adalah tentang nama orang ya, kan kalau kita mau kenalan kan, ta'aruf kan, kita mau tahu namanya siapa ya. Jadi kita mulai dengan bertanya. Misalnya Qasim mengatakan mas muka ya, sebagaimana tadi yang saya katakan di awal bahwa domir ka, domir atau kata ganti orang di sini ya, ada kata yang saya tulis dalam bentuk warna biru itu menggunakan huruf ka, berarti itu untuk laki-laki ya, siapa namamu ya. Kalau Ali mengatakan anak ismi Ali ya, kata iya yang saya gunakan berwarna ungu di situ itu menunjukkan kata saya, nama saya. Jadi ucapan yang sederhana. Baik, selanjutnya biasa kita juga menanyakan dengan model ini tadi ya. Untuk perempuan, Mas Muki, siapa namamu? Jadi ini harus dikuasai ya, kata ka dengan kata ki-nya ini harus jelas ya. Karena di satu kelas kita ini tidak sama semua, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Baik, Ali menjawab, seharusnya di sini Fatimah ya. Qasim misalnya bertanya, maka di sini Fatimah. Fatimah mengatakan ismi Fatimah ya, seharusnya di sini ya, ismi Fatimah, nama saya Fatimah. Oke. Qasim kemudian bisa mengatakan ismi Qasim wa anta masmuki. Ya, ini juga ungkapan yang baik ya. Jadi kalau kita berkenalan sama orang lain, salah satu adab, ya ini penting ya dalam kita berkenalan dengan orang lain, dan ini juga bagian dari sub CPMK kita, bahwa kita bisa berkenalan, memperkenalkan diri kepada orang lain dengan tata krama, dengan sopan. Nah, dan ini menjadi adab-adab dan menjadi bagian luaran atau capaian pembelajaran kita juga di sini. Kita dalam hal ini
tidak langsung bertanya kepada orang lain, tapi dalam hal ini kita memperkenalkan diri dulu. Ya, jadi kita memperkenalkan diri dulu kepada orang lain, kepada orang lain, baru kita menanyakan nama dia. Ini salah satu bentuk tata krama dalam berkenalan. Jadi, Ismi Qasim, nama saya Qasim. Wa anta masmuka, dan kamu siapa namamu? Ya, baik ya. Selanjutnya Ali mengatakan misalnya Ali. Ya, ini jawaban yang simpel ya. Jadi dalam berkenalan itu ta'aruf tidak mesti kita mengatakan Ismi Ali. Ya. Cukup bisa juga kita mengatakan langsung saja Ali. Orang bertanya kepada kita, siapa nama kamu? Ali. Ya, simple ya. Baik, itu tadi bagaimana kita menanyakan nama kepada orang lain. Nah, sekarang yang biasa kita lakukan selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan lainnya. Di sinilah kemudian kita banyak bertanya hal-hal yang lain selain setelah menanyakan nama-nama, menanyakan nama mereka, menanyakan apa kabar, setelah menyapa. Ya, dalam hal bertaruh, maka kita di sini ada banyak pertanyaan yang lain yang bisa kita utarakan kepada orang itu apapun yang kita pikirkan ya. Kita mau kenalan, kita mau tahu tentang apa, tentang mereka. Baik. Di sini misalnya saya beri contoh, misalnya Qasim mengatakan ma mihnatuka, ya. Apa pekerjaan ya? Mihna itu pekerjaan. Jadi apa pekerjaanmu? Kata saya beri war tanda biru di situ bermakna apa ya kata tanya. Kembali domirkannya, ingat hati-hati. Mah mihnatuka, apa pekerjaanmu? Kata mihna ya. Ya, kata ini artinya pekerjaan ya. Baik. Kemudian Ali menjawab ana talibun. Ya, umumnya kita semua di sini siswa kan, mahasiswa maksudnya. Nah, jadi mahasiswa atau siswa bisa kita menggunakan kata talibun. Tapi kalau misalnya mahasiswa bisa kita tambahkan kata setelahnya kata al-jami'ah. Jadi kita mengatakan ana talibun fil jami'ah atau ana talib ya, benar ya. Ana talibun fil jami'ah. Saya adalah siswa di universitas, supaya lebih menekankan bahwa kita ini bukan sekedar siswa ya, karena siswa kan banyak ya. Ada SD, SMP, SMA juga siswa. Baik. Qasim kemudian menanyakan aina tadrus, di mana kamu belajar. Oke, aina di mana. Kemudian ada kata tadrus, kamu belajar ya. Bisa kuliah juga ya, karena kan secara umum ya. Baik. Nah, di sini Ali mengatakan adrusu fil jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Baluku ya. Saya kuliah atau saya belajar di Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam atau IAIN atau UIN Negeri Palopo ya. Jadi itu ya. Jadi ini harus dihafal nanti sebagaimana di kontrak kuliah kita materi ini diberikan. Nanti ada bagian dari tugas mandiri atau tugas terstruktur di mana mahasiswa harus bisa membuat percakapan sendiri nanti dan harus dipraktekkan ya bersama temannya. Dan ini menjadi tugas mandirinya. Nanti juga ada tugas terstruktur, nanti kita bahas sebagaimana yang kita bisa lihat nanti di RPS-nya masing-masing ya. Selanjutnya Qasim mengatakan madza tadrusu fiha, apa yang kamu belajar di sana maksudnya. Apa yang kamu pelajari di sana? Ya, apa yang kamu pelajari di sana? Saya sengaja kasih warna merah begini supaya bisa menjadi perhatian bahwa ini ada kata tanya madza ya. Apa yang ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam santai ya kamu belajar apa di sana gitu. Baik. Ali mengatakan adrusu al-lughatal arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab ya. Saya belajar bahasa Arab. Baik. Adik-adik sekalian, setelah kita menanyakan banyak hal terkait materi, terkait hal-hal yang ada di pikiran kita, kita kemudian kita kemudian ingin menutup pembicaraan ya. Kita ingin bagaimana sih sebenarnya mengakhiri pembicaraan dengan orang lain ya.
Nah, ini kita belajar di sini. Baik, misalnya Qasim mengatakan untuk menutup mengakhir pembicaraan, atamanna laka taufik. Ya. Atamanna laka at-taufik. Artinya kalau simpelnya itu artinya semoga sukses, ya. Tapi kalau makna secara harfiahnya, atamanna saya berharap laka bagimu at-taufik, ya, taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesuksesan. Ya, tapi kalau kita terjemahkan singkat saja, ya semoga sukses gitu. Atamanna laka at-taufik. Selanjutnya orang yang dikatakan seperti itu bisa menjawab. Dalam hal ini Ali mengatakan syukran laka, terima kasih, ya. Terima kasih. Baik, Qasim juga bisa mengatakan jazakallah khair, ya. Jazakallah khair. Ini biasa kita dengar ya ungkapan ini, ucapan terima kasih, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Ini makna harfiahnya, ya. Tapi kalau maknanya secara simpel, sederhana, ini artinya jazakallah khair, artinya terima kasih, ya. Baik, Ali mengatakan ashkuruk, ya. Bisa simpel ya, terima kasih kembali, ya. Secara sederhana dimaknakan ya, ashkuruk, saya berterima kasih kepadamu. Selanjutnya bisa juga orang yang ingin berpisah mengatakan ilal liqa gitu, selamat, sampai jumpa kembali. Kan biasa kita mengatakan ya sampai jumpa lagi. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab kita mengatakan ilal liqa, sampai jumpa. Kemudian Ali mengatakan bisa balas dengan ilal liqa, jadi kalimat yang sama, ya. Ada yang mengatakan ilal liqa, ya ilal liqa. Ada juga yang mengatakan berbeda, misalnya ada yang mengatakan ilal liqa, yang lain menjawab ma'as salama, ya. Ini ungkapan yang lain. Nah, di sini nanti menjadi tugas-tugas adik-adik sekalian, menjadi tugas mandiri nanti menonton video-video percakapan perkenalan diri, nanti akan dibagikan melalui grup ini, bisa lewat WA-nya atau Sevima, ya. Nanti di situ adik-adik bisa melihat semuanya. Baik, Qasim mengatakan ma'as salama, ini juga biasa kita ungkapkan ya. Jawabannya juga bisa ma'as salama, bisa juga dibalik ilal liqa. Jadi mana-mana saja sesuai dengan hati kita, sama saja ungkapan perpisahan itu ya. Biasa juga mengatakan fi amanillah gitu. Fi amanillah, maksudnya dalam lindungan Allah. Ya. Banyak kata-kata yang bisa kita gunakan ya dalam ucapan ini. Ini hanya memberikan beberapa saja pilihan-pilihan dan bisa dipraktekkan nanti secara langsung. Baik. Nah, sekarang kita mau lihat sama-sama bagian prakteknya. Adik-adik sekalian, itulah tadi pemaparan materi tentang perkenalan diri atau at-tahiyya wa ta'aruf dalam bahasa Arab. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan insyaallah jangan lupa pada pertemuan minggu depan kita akan bahas bagaimana kita memperkenalkan keluarga kita dan teman-teman kita dalam bahasa Arab. Tetap istiqomah dan terus belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.